Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin itu adalah BNB. Jadi kemarin udah diupdate ya untuk si Bitcoin dan juga Chainlink sebelum adanya Dogecoin, kemudian CRO, Cardano dan lain sebagainya gitu teman-teman. Dan ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, hari ini banyak market libur teman-teman. Cuman untuk hari ini tuh ada news event penting. Ya, ini ada ISM Manufacturing sama PMI nih. Ya, ini jam 8.45 sampai jam 9 nih. Ada dua rilis data yang cukup penting yang mungkin aja bisa mempengaruhi pergerakan market. Ya, jadi bisa dipersiapkan untuk malam ini ada dua news event penting. Dan menjelang nanti tanggal 3 itu ada kenaikan suku bunga sama FOMC meeting. Ya, jadi itu sedikit reminder aja dari saya, dan besok baru kita lihat lagi untuk news event besok ya. Hari ini tanggal 1, besok tanggal 2 ya, hopefully di bulan Mei ini kita baru nginjek bulan Mei ini hari pertamanya. Ya, semoga yang terbaik lah teman-teman ya. Oke, ini akan coba kita bahas dulu untuk si Bitcoin ya. Sebentar, Bitcoin secara time frame daily ya. Jadi memang kalau kita lihat pergerakan yang ini kan kurang lebih seperti pembahasan yang kemarin juga sudah saya bahas gitu buat teman-teman sekalian ya. Dimana kemarin itu ada saya bahas di sini. Di sini sebelumnya kita bisa lihat bersama-sama menjadi resisten. Ya, ini beberapa kali di testing menjadi resisten, and then ya di flip gitulah menjadi support gitu kan. Di sekitar area 25.800-an sampai di sekitar 28.800 dolar lah, sekitar area itu. Ini akan coba saya tandai dengan chart kosongan aja. Kemudian kemarin ada saya tandai juga di bagian bawahnya di sini. Ya, ini menjadi area supportnya dia. Ya, box warna kuning lah, kurang lebihnya seperti ini ya. Ini area support yang lebih bawah secara daily. Dan untuk bad skenario-nya, ya dia bisa aja drop lebih bawah, bahkan ngejar area 24.600-an sampai 25.200-an dolar yang sebelumnya menjadi support, resisten gitu ya. Pada pergerakan sebelumnya ya berfungsi menjadi support gitu ya. Dan kemarin ada saya bilang atau infokan untuk skenario-nya. Sebentar ya, skenario ABC. Nah, di sini ya. Di saya dari sini A, ya di sini A, kemudian B, kemudian C. Baru kita lihat apakah di sini flat, berarti kita bisa lihat C-nya ini sejajar dengan A, atau C-nya itu di bawah A, berarti ya dia ngetes di sekitar 25 ribuan dolar. Ini memang skenario yang udah sering saya bahas gitu. Tapi untuk kemarin yang saya bahas itu another skenario. Pertimbangannya ketika di sini mantul ya signifikan. Kemudian di sini bisa aja dia perlahan retest ya untuk lanjut naik teman-teman. Untuk lanjut naik berarti dikasih one push again, bahkan sedikit lebih tinggi dari swing high terakhir di 30.900-an. Di 31.000 dolar ya, mungkin di sekitar 31.500 sampai 32.500 dolar. Maka kalau ini yang terjadi ya, big possibility bisa aja seperti ini ya. Dari sini ini A, kemudian di sini untuk ngejar finishing wave B-nya sebelum dia ngejar wave C. Baru nanti kita lihat wave C-nya apakah sejajar dengan wave A-nya dia atau balik lagi dia lebih bawah lagi nih. Ya, kemarin ini adalah pembahasan kemarin, saya sedikit reminder aja. Ya, kenapa bisa ngambil pertimbangan atau salah satu skenario ini, yaitu tadi ya dari movement dia mantul dan juga retracement, di mana di sini ada EMA 2134 dan juga sebelumnya menjadi resisten become support secara daily gitu ya. Jadi ini mungkin akan coba saya ganti dengan warna kuning aja biar nggak terlalu nyarup. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan proses kenaikannya pun ya terdiri dari 3 wave ya. ABC juga di sini. Sebentar, di sini A, kemudian di sini B, and then C ya. Finishing wave C-nya sekaligus wave B besar. Nih mungkin akan coba saya ganti dengan warna orange, kemudian lebih kecil. Nah, di sini ya. Jadi kurang lebih outlooknya kemarin ini seperti ini. Jadi ini menjadi key level untuk posisi Bitcoin saat ini ya. Apakah di sini dia mampu bertahan? Kalau misalkan mampu bertahan kemudian dia lanjut naik, maka big possibility untuk finishing wave C dari wave kecilnya sekaligus finishing wave B besarnya dia sebelum nanti mungkin masuk ke fase koreksi lebih lanjut ke wave C. Biasanya ke wave C itu terdiri dari 5 wave gitu ya, 1 2 3 4 5. Oke. Tapi kalau misalkan worst case skenario-nya dari sini ya, dia nggak mampu bertahan kemudian jebol gitu ya, istilahnya endorser dari level ini, maka yang terjadi ya untuk skenario pertama ini A, ini B ya, untuk ngejar wave C-nya baru nanti kita lihat wave C-nya apakah sejajar A atau balik lagi ke 24-25 ribu dolar gitu ya. Jadi balik lagi, ini akan coba saya tandain untuk key levelnya itu di box warna hijau. Ini menjadi key level yang benar-benar penting untuk si Bitcoin secara daily time frame. Sebelumnya resisten, ini drop dan udah mampu di break juga dan posisi sekarang lagi retest ya. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan dan juga area pantauan sekaligus key level si Bitcoin lah secara daily time frame. Next,
Ini adalah pembahasan kemarin ya untuk si Bitcoin. Kita lihat untuk secara time frame 1 jam khususnya. Kemarin ini adalah range sideway-nya dia. Range sideway-nya dia ya. Kemarin ini ada pembahasan kita di video kemarin. Kemudian kita bisa lihat dia akhirnya mampu break. Ya, mampu break bahkan ngetes di 29.900 dolar ya, hampir ke 30.000 dolar. Ke kisaran sini aja dia udah kena reject. Ini coba saya adjust sedikit lah, turun dikit. Nah, nih 29.900-an sampai 30.074 dolar lah. Ya, di sini dia mendapatkan rejection. Dan yang menariknya ketika dari sini dia mendapatkan rejection, ini yang kita lihat pada movement si Bitcoin dari lower time frame ya. Di sini drop, naik untuk retest aja ya, precisely retest di resistance yang sebelumnya kita bisa lihat range sideway dia naik untuk retest sebelum lanjut turun lagi nih. Ya, posisi saat ini dia ini lagi ngetes di area support ini. Nah, sebelumnya kita bisa lihat juga berfungsi menjadi resisten dan support juga. Ya, di sekitar area 28.300-an dolar. Posisi sekarang ini lagi ketahan lah untuk sekarang ini. Nah, yang bisa diperhatikan ini tekanan seller terakhir datang signifikan. Dan sekarang ini mulai slowing down. Jadi let's say nanti malam, untuk rilis data nanti malam dan besok gitu ya, mungkin kalau si Bitcoin dari area sini ketika setelah drop signifikan gitu ya, di sini perlahan dia naik, retest area ini, kemudian dia mendapatkan another rejection, yang mungkin big possibility untuk mengejar beberapa area yang lebih bawah. Ya, jadi balik lagi di range area sideway ini yang sebelumnya support resistance ini menjadi area pentingnya si Bitcoin di sekitar 29.050 sampai ya let's say di sekitar 29.460 dolar lah. Ya, jadi kalau misalkan nanti perlahan si Bitcoin nanjak dan retest lagi di kisaran sini, ya mungkin bisa dipertimbangkan ketika memang mendapatkan another rejection untuk mengambil posisi short dan lain sebagainya. Ya, beberapa area support bawah masih sama, ini di sekitar 27.800-an, kemudian di sini 27.200-an, kemudian lebih bawahnya lagi sedikit lebih bawah di sekitar 26.500-an dolar ya. Ini udah saya coba mappingin buat teman-teman sekalian ya, zonasinya tuh sebelumnya berfungsi lumayan baik lah pada pergerakan si Bitcoin lalunya secara time frame hourly, biar kita bisa dapat area yang lebih detail lagi. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan lah buat teman-teman yang mau trading jangka pendek gitu ya, atau mau swing dan lain sebagainya ya. Jadi ini beberapa area support dan juga area resistance kuatnya si Bitcoin. Oke, kita lihat dulu dari movement terakhirnya setelah rejection keras, dan nanti proses kenaikannya kalau bertahap mungkin bisa dimanfaatkan lah ya. Next, ini untuk si BNB. Jadi kemarin itu memang menjelang eventnya ya, itu ada launchpad, harganya itu lumayan naik. Kemudian kemarin itu waktu selesai eventnya harga turun gitu, banyak yang buang barang, ya udah nggak hold lagi BNB-nya. Kemudian ada kabar, wah ini kayak mau jual, udah sell. Tapi mengingat ini koinnya CZ ya, abang CZ, mbah CZ ya, engkok CZ gitu ya, tidak semudah itu. Kalau misalkan harganya turun kita paksa short, biasanya BNB ini malah mantul naik lagi gitu ya. Nggak semudah itu mau mau nge-short waktu si Bitcoin si BNB-nya lagi drop turun gitu. Nah, posisi sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah dia ini masih ketahan nih di box putih bawah ini. Sebelumnya berfungsi nih menjadi resisten di sini ya tuh, resisten, support. Kemudian di sini resisten, support, dan di sini sempat nyentuh nih ya di 319-an dolar, sempat nyentuh, kemudian dia berangsur sideway dan mantul lumayan signifikan naiknya. Ya nih, ngepam satu candle besar nih secara daily time frame. Bahkan ngelewatin area tengah ini nih. Resistance support sebelumnya ini di sekitar 328 sampai 330 dolar, ini udah mampu di break ya. Bahkan area atas ini disentuh nih di sekitar 337 sampai 340-an dolar. Nah, kalau kita lihat di lower time frame-nya dia sebentar nih ya, kalau seperti di time frame 4 jam, nah ini kan sebelumnya ini support resistance ini bahkan mampu di break dengan impulsif sama si BNB. Nah, ketika kita lihat ya proses naiknya ini impulsif seperti ini, maka mungkin bisa dipertimbangkan ketika dia masuki fase koreksinya. At least seperti ini ya. Di sini mantul signifikan, kemudian di sini terdiri dari beberapa candle gitu ya, berproses di sini. Ya, mungkin nanti ketika dia mampu break lagi baru bisa dimanfaatkan untuk si BNB, mungkin bisa ngejar area lebih atasnya ya, minimal swing high terakhirnya dulu baru next area. Ini di sekitar 346 sampai 350 dolar. Nah, swing high terakhir itu di sini maksud saya ya, di sekitar 337 sampai 340-an dolar. Nah, ini menjadi area kuncinya dia. Nih, akan coba saya tandain dengan warna kuning. Ya, sebelumnya menjadi support resistance juga di sekitar 328 sampai 330,8 dolar. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya, di sini dari swing low. Oke, bukan ini berarti. Nah, di sini ya. Di sini kita ambil dari swing low. Oke.
ke swing high yang terakhir, maka ya kita bisa mendapati nih beberapa golden ratio retracement 0,5, 0,3, bahkan sedikit lebih bawah di 0,6. Ini menjadi golden ratio-nya si BNB secara time frame 4 jam. Jadi ketika memang dia di sini kita lihat ya, mantulnya itu signifikan banget, terdiri dari 1 2 3 bullish candle besar nih ya, 1 2 3. Kemudian di sini proses koreksinya 1 2 3, baru 3 candle. Nanti kalau misalkan perlahan dia masih sideways di kisaran sini, meanwhile untuk si Bitcoin yang malah udah drop dan lain sebagainya, dia masih bertahan nih, mampu bertahan di area golden ratio di box kuning ini, di 3 golden ratio ini. Nah, baru mungkin bisa dimanfaatkan atau dipertimbangkan untuk teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan bad scenario-nya dari area sini dia lost momentum nih, ya istilahnya dia unloser jebol, next area pasti di swing low terakhirnya nih di sekitar 316 sampai 319 dolar di area ini secara daily-nya yang bisa diperhatikan ya. Jadi balik lagi, kalau saya balik ke time frame daily, nah di sini bisa lihat jelas nih ya, area box putih bawah ini sebelumnya ini berfungsi sekali. Tuh, bahkan digeser ke samping pun ini berfungsi juga menjadi area support resisten pada pergerakan BNB sebelumnya secara daily time frame ya. Jadi bisa diperhatikan ketika dia masuki fase koreksinya, area pertama dan juga area keduanya untuk si BNB. Dan ya so far dia masih pergerakan terakhir mantul lumayan signifikan, dan sekilas kalau kita lihat juga ini adanya potensi juga terbentuk yang namanya double bottom. Ini bottom 1, and then ini bottom kedua. Nih, tuh. Ya, jadi kalau misalkan nanti di akhirnya mampu break di sini kemudian retest untuk lanjut naik lagi, ya itu possible. Berarti kita bisa lihat juga dia masih melanjutkan uptrendnya dia dari si double bottom ini, potensi double bottom ini dengan area neckline di area di sekitar 338, 340-an dolar lah, kurang lebih seperti itu. Jadi palingan itu update untuk si BNB dan juga Bitcoin gitu ya. Semoga bisa terbantu dengan adanya analisa ini. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.